Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita mengucap syukur alhamdulillah atas rahmat Allah kita dapat bertemu kembali di channel Wanita Bahagia. Semoga sahabatku sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, mengapa istri yang ditinggalkan tak boleh menikah lagi? Istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ibu bagi orang-orang beriman. Itu sebabnya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, istri-istri beliau tidak boleh menikah lagi. Imam Syafi'i dalam kitab menafsirkan Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 6 mengatakan bahwa kaum mukminin diharamkan menikahi para istri Nabi tersebut dalam keadaan apapun. Para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diserupakan dengan para ibu karena besarnya hak mereka atas kaum mukminin dan juga karena diharamkan menikahi mereka. Ujar Imam Syafi'i, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi adalah ibu-ibu mereka. Quran surat Al-Ahzab ayat 6. Dalam tafsir Kementerian Agama dijelaskan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bapak dari kaum muslimin, maka istri-istri beliau pun adalah ibu-ibu mereka. Maksudnya ialah menempati kedudukan ibu dalam kewajiban memuliakan dan menghormatinya dan haram menikahinya. Adapun dalam hal yang lain seperti hubungan waris mewarisi, hukum melihat auratnya atau berhalwat dengannya sama hukumnya dengan perempuan lain yang tidak memiliki hubungan mahram. Sementara itu, Ibnu Jarir dalam kitab Jami'ul Bayan mengutip Qatadah menyebutkan dengan kedudukan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengagungkan hak-hak mereka. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah sebagaimana disebutkan oleh Imam Suyuti dalam Ad-Durrul Mansur mengatakan, maksudnya ibu-ibu mereka dari sisi harumnya seorang mukmin menikahi salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik tatkala beliau masih hidup bila beliau telah mentalaknya atau setelah beliau wafat. Mereka haram untuk dinikahi seperti haramnya menikahi ibu kandung sendiri. Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Ibnu Zaid mengenai makna ayat di atas, bahwa maksudnya adalah mereka haram dinikahi oleh orang-orang mukmin. Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, keharaman istri-istri Nabi sama seperti keharaman ibu kandung mereka, yang mana istri-istri Nabi diharamkan untuk dinikahi setelah beliau wafat, sebagaimana diharamkan menikahi ibu-ibu kandung. Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran juga mengatakan maksud ayat tersebut adalah wajibnya memuliakan, mengagungkan, serta haramnya kaum lelaki mukminin menikahi mereka atau ummahatul mukminin. Namun tetap wajib menutup hijab mereka. Berbeda dengan ibu kandung, tidak perlu ada hijab ketika bertemu dengan anak kandungnya. Ada juga yang mengatakan karena kasih sayang ummahatul mukminin kepada kaum mukminin itu sama seperti kasih sayang ibu kandung kepada anak-anaknya, maka mereka diposisikan sebagai ibu bagi kaum mukminin. Namun, kedudukan mereka sebagai ibu ini tidak berkonsekuensi saling mewarisi sebagaimana ibu kandung. Kemudian boleh juga menikahi anak-anak perempuan ummahatul mukminin. Kedudukan para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ummahatul mukminin tidak lantas menjadikan anak-anak perempuan mereka menjadi saudari-saudari bagi kaum mukminin.
Syekh Islam Ibnu Taimiyah berkata, umat Islam telah sepakat atas haramnya menikahi ummahatul mukminin setelah Nabi wafat, juga sepakat atas wajibnya memuliakan mereka. Mereka adalah ibunda kaum mukminin dalam hal kehormatan dan haramnya dinikahi. Namun, mereka kaum mukminin dalam masalah kemahroman. Oleh karena itu, tidak boleh bagi seseorang yang bukan kerabat mereka untuk berhalwat atau berduaan dengan mereka, sebagaimana bolehnya seorang laki-laki berhalwat dan safar bersama mahramnya. Ibnu Katsir mengatakan, maksudnya mereka adalah ibunda kaum mukminin dalam hal kehormatan, haramnya dinikahi, berhak mendapatkan permuliaan, penghormatan, pengagungan, akan tetapi tidak diperbolehkan berhalwat dengan mereka. Haramnya menikahi mereka ini tidak menjalarkan kepada anak-anak perempuan mereka dan saudari-saudari mereka berdasarkan kesepakatan ulama. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Wanita Bahagia. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.